umat Islam di Indonesia sejak masa guru tua, sejak masa Wali Songo, sejak masa-masa para ulama Nusantara menyebarkan Islam kepada bangsa kita, bahwa agama yang tersebar diamalkan oleh bangsa kita ini adalah Islam, ajaran Islam Ahlus Sunnah wal. Sekarang ini ada kelompok-kelompok Wahabi. Apa kata mereka? Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Kita ini dianggap ajaran sesat, ajaran bid'ah. Loh kok bisa? Nggak bisa. Lalu mereka minta dalil. Kok semuanya dimintakan dalil? Gak perlu didalilkan, ini cukup jelas. Kalau ajaran yang kita ikuti sejak leluhur kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak perlu dalil. Kalau didalilkan ya cuma karena zaman sekarang ini orang kalau gak disampaikan dalil itu kadang tidak mantap. Akhirnya para ulama perlu menyampaikan dalil-dalil. Sebenarnya walaupun tanpa dalil kita sudah mantap, cuma kadang-kadang kita sudah lupa. Kadang-kadang seperti itu. Ada orang kadang nelpon pada saya, benar ini Kiai Idrus katanya. Ya gak tahu ya, sampean ya katanya Kiai Idrus. Ya kalau begitu ya benar. Apa buktinya bahwa Anda Kiai Idrus? Ya gak bisa membuktikan. Ya sudah, kalau Anda gak percaya, tutup telepon. Telepon orang lain. Kadang-kadang begitu. Sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah minta dalil. Kalau orang minta dalil Ahlus Sunnah, minta berapa dalilnya? Sangat banyak. Orang yang menganggap bahwa kita ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti orang ini tidak mengerti, tidak mengetahui keutamaan baginda Rasulullah SAW, dan tidak mengerti keutamaan umat Islam. Rasulullah itu makhluk yang paling mulia. Karena Rasulullah ini makhluk yang paling mulia, maka kitab sucinya Al-Quran juga kitab suci yang paling sempurna. Rasulnya paling mulia, kitabnya paling sempurna, maka agamanya syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna. Karena syariat Islam ini paling sempurna, maka syariat Islam ini wajib diamalkan. Dan syariat Islam ini tidak bisa diganti, tidak bisa ditukar, tidak bisa direvisi, dan tidak bisa dibandingkan dengan peraturan undang-undang hasil rapat, hasil pemikiran, hasil penemuan umat manusia. Gak bisa. Misalnya ada satu kelompok bikin peraturan berbeda dengan Islam, gak bisa dipakai ini. Mengapa? Rasulullah itu paling istimewa, kitab sucinya paling istimewa, syariahnya juga paling istimewa. Gak kalah, pasti di atasnya peraturan manusia. Rasulullah paling utama, Al-Quran paling sempurna, agamanya paling sempurna, maka bagaimana umatnya juga paling mulia. Umat Islam ini umat paling mulia. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Ini artinya apa? Ini deklarasi, pengumuman dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa umatnya baginda Rasulullah SAW adalah umat yang paling mulia, umat yang paling baik. Yang dimaksud umatnya Rasulullah ini umat paling baik, perbandingannya dengan siapa? Apakah dibandingkan orang-orang kafir yang ada sekarang seperti Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, Majusi, dan agama-agama lain? Bukan dibandingkan dengan mereka, karena orang kafir tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud umat Islam ini umat paling mulia, maksudnya umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umatnya nabi-nabi terdahulu yang masih berjalan di atas ajaran tauhid yang lurus. Mengapa nabinya paling utama, umatnya juga paling utama? Karenanya umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umatnya Nabi Adam, lebih mulia daripada umatnya Nabi Idris,
daripada umatnya Nabi Nuh, daripada umatnya Nabi Syuaib, daripada umatnya Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Nah, mengapa umatnya Rasulullah ini lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu? Apakah karena paling banyak amalnya? Apakah karena paling lama beribadah? Bukan karena itu. Kalau standar kebaikan itu ukurannya paling banyak beribadah, paling lama beramal, kita ini gak ada apa-apanya dibandingkan umatnya Nabi Adam dan nabi-nabi berikutnya. Mengapa? Kita ini fisiknya aja kecil. Kalau Nabi Adam dan umatnya rata-rata tingginya 30 meter, besarnya ke samping 3,5 meter, itu Nabi Adam. Dan usianya rata-rata di atas 1000 tahun. Jadi beribadah kepada Allah itu lama, dan fisiknya kuat beribadah, lama dan kuat. Nabi berikutnya fisiknya dikurangi oleh Allah, usianya juga dikurangi. Nabi berikutnya kurang lagi, tambah kecil lagi. Nabi berikutnya kurang lagi, sampai Nabi kita usianya berapa? 63. Karena Nabi kita ini 63 tahun, maka umur kita kurang lebih segitu. Karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hasadu ummati bainas sittin was sab'in. Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Maksudnya masa-masa malaikat maut memanen kita antara itu. Jadi kalau usia ini sudah masuk 60 tahun, berhati-hati. Mengapa? Ini masa-masa panen. Kalau lebih 70 tahun belum dipanen, berarti dapat bonus. Kalau belum 60 tahun sudah sakit-sakitan, hati-hati, jangan-jangan panen muda. Karena jagung kadang dipanen muda, dijadikan sayur ya. Jadi selama di Poso banyak makan sayur jagung. Apa namanya? Itu jagung muda. Nah, kalau begitu mengapa umatnya Rasulullah ini paling mulia? Di dalam ayat tersebut karakteristiknya dijelaskan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian senantiasa mengajak kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini karakter umat Islam. Karenanya selama umat Islam ini masih menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, umat Islam ini menjadi umat yang barokah. Umat Islam ini berarti memegang panji-panji kebaikan di atas umat-umat sebelumnya. Ini karakter umat Islam. Dimanapun umat Islam itu kumpul, pasti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang ngajak bikin majelis, ada yang ngajak ceramah, ada yang bikin TPQ, ada yang ya macam-macam lah kebaikan. Dan ada yang ngajak nahi mungkar dimanapun. Jangankan di Palu, mayoritas muslim di Indonesia. Kadang-kadang saudara kita umat Islam kerja ke Hong Kong, kerja ke Korea, kerja ke Jepang, kerja ke Inggris, ke negara-negara yang mayoritas kafir non muslim. Akhirnya mereka berkomunikasi melalui media sosial sesama bangsa Indonesia, sesama muslim. Hari libur mereka janjian ketemu. Setelah jumpa, apa yang dilakukan? Dilihat siapa di antara mereka yang dianggap paling pintar, disuruh memberikan tausiah. Mengapa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada waktu libur agak panjang, mereka nanti iuran, tarik sumbangan, lalu diundang ustadz-ustadz, habib-habib dari Indonesia. Kadang Habib Al-Habsyi diundang ke Hong Kong, kadang ustadz ini diundang ke Korea, kadang Habib ini diundang ke Jepang. Padahal beliau gak bisa bahasa Jepang, gak bisa bahasa Korea. Mengapa? Yang mengundang orang Indonesia. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Karena umat Islam ini karakternya amar ma'ruf nahi mungkar, maka bagaimana? Selama amar ma'ruf nahi mungkar ini terus dijalankan, maka bagaimana ajaran Islam dijaga oleh Allah? Dijaga oleh Allah. Karena ajaran Islam ini selalu dijaga oleh Allah, maka bagaimana? Mayoritas umat Islam selalu berpegangan istiqomah dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini di mana-mana. Walaupun Wahabi itu ada, tapi gak bisa mayoritas.
Mengapa? Mayoritas mereka dijaga oleh Allah. Yang penting ikut ngaji. Kalau nggak ikut ke majelis, ini bisa terkontaminasi, tergerus, terpengaruh dengan faham-faham mereka. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatku di atas ajaran kesesatan. Artinya kalau para ulama umat Islam berijma, maka ijma itu menjadi standar kebenaran yang mutlak. Ijma itu menjadi hujjah yang qat'i, wajib diikuti. Keluar dari ijma mengikuti aliran sesat. Ini ijma. Karenanya umat Islam di mana-mana harus tahu masalah-masalah yang menjadi ijma ulama. Karena sekarang ini banyak pendapat-pendapat yang keluar dari ijma. Harus tahu. Ini kalau berijma. Kalau umat Islam tidak berijma, maka apa yang diikuti? Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bisawadil a'dham. Apabila kalian melihat terjadi perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan ajaran yang diikuti oleh mayoritas umat Islam. Mengapa mayoritas? Mayoritas ini menjadi standar kebenaran. Mengapa mayoritas menjadi standar kebenaran? Karena di tengah mereka banyak ulamanya, banyak ahli ilmunya. Dengan banyaknya para ulama, ajaran golongan ini senantiasa dijaga oleh mereka. Karenanya saudara-saudara, kalau ada ajaran keagamaan, satunya melakukan, satunya bilang bid'ah, tinggal dilihat mayoritas umat Islam ikut yang mana sejak dulu. Oh, ternyata mayoritas umat Islam sejak dulu ya tahlil, ya kenduri. Ini yang bilang bid'ah ini kelompok baru. Kita gak usah cari dalil, berarti tahlil dan kenduri itu benar. Karena itu standar. Karenanya ketika faham-faham kelompok minoritas berbeda dengan mayoritas, maka tidak bisa diadu dalil, pasti kalah kelompok minoritas. Mengapa? Golongan mayoritas ini ulamanya sangat banyak. Dalil-dalilnya sudah melalui verifikasi, sudah melalui penelitian, observasi. Tidak bisa dipatahkan. Ini contoh. Kita ini di mana-mana kalau ada orang meninggal biasanya bikin tahlil, lalu diadain kenduri. Betul? Betul. Sejak dulu begitu ada orang-orang Wahabi, lalu mereka ngomong tahlil ini bid'ah, tidak ada ajarannya, apalagi kenduri. 2 tahun kemarin saya diundang ceramah di Aceh. Ceramahnya mulai jam 10 sampai jam 1. Jam 10 sampai jam 11 saya ceramah, lalu tanya jawab sampai jam 1. Karena di sana itu kan paling barat, jadi memang jamnya ikut mirip dengan sini, tapi waktu sholatnya agak malam. Walaupun jam 1 ya mungkin di sini jam 11. Lalu sound sistemnya menghadap ke kampung sebelah. Saya tanya, ini kenapa menghadap ke sana? Pak Kiai, itu kampung sebelah sana tidak mau tahlil, biar mereka dengar. Dan kalau malam hari pasti mereka ada di rumah. Sound sistemnya besar sekali. Nah terus kalian mau tanya apa? Malam-malam begini pertanyaan, Pak Kiai, itu ada dosen saya bilang tahlil itu gak ada dalilnya. Dosen yang mana? Ya dosen kita. Ya dari kelompok mereka, katanya gak ada dalilnya. Dia dosen apa? Dia dokter, Pak Kiai. Dokternya bidang apa? Pertanian. Ya dokter pertanian ngurus dalilnya gak bisa. Lalu kenduri katanya gak ada dalilnya. Siapa bilang gak ada dalilnya? Minta berapa dalilnya? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'a'i 'anil mayyit was shadaqati anhu. Anjuran mendoakan orang mati dan sedekah untuk orang mati. Apa dalil yang disampaikan oleh beliau? Ini tahlil itu kan mendoakan orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim
Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, orang-orang yang hidup setelah pendahulunya meninggal dunia, yaqulun, senantiasa berkata, rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami membawa iman. Dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang mendoakan orang yang meninggal. Berarti kalau begitu Allah menganjurkan mendoakan orang-orang mati. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati itu hukumnya sunnah, karena anjuran dalam Al-Quran. Ini tahlil. Begitu disampaikan, mereka tanya, Pak Kiai, mendoakan itu berapa kali? Apa tidak cukup sholat jenazah? Itu kan mendoakan. Gak cukup. Mengapa? Karena di dalam ayat ini menggunakan lafaz kosakata yaquluna. Yaquluna itu kata anak pondok disebut dengan bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata para ulama maknanya istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu dilakukan. Berarti mendoakan orang mati spiritnya terus menerus dan selalu kita lakukan sampai kita juga mati. Ya sampai mati ya kita baca sholawat, mendoakan orang mati. Begitu disampaikan mereka tanya lagi, Pak Kiai itu kan mendoakan. Terus kalau tahlil itu kan baca zikir. Memangnya kenapa? Apa kamu kira zikir itu bukan doa? Zikir itu doa. Coba buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi. La ilaha illallah itu doa. Imam An-Nasa'i meriwayatkan Nabiullah Musa alaihissalam hadits qudsi meminta kepada Allah, ya Allah, saya ini minta amalan doa yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun. Jadi biasanya orang sowan pada habib, pada ustadz, minta amalan yang gak diberikan pada orang lain. Minta amalan khusus. Ternyata apa? Kata Allah, Musa, kalau begitu kamu baca la ilaha illallah. Begitu diwahyukan itu, kata Nabi Musa, ya Allah, semua orang baca itu. Kenapa gak dikasih yang lain? Musa, seandainya kamu tahu kualitas la ilaha illallah, langit dan bumi ditimbang, kemudian la ilaha illallah ditimbang, ini masih lebih berat bacaan la ilaha illallah. Mengapa? Ini adalah doa yang paling utama. Artinya apa? La ilaha illallah itu juga bagian dari doa. Orang Wahabi belum taslim lagi, tanya lagi, tapi kalau doa pakai zikir ada tuntunannya apa enggak? Ini mereka. Ya karena mereka memang bisanya cuma tanya, belajar gak bisa. Masalahnya itu. Kita ini baca zikir untuk orang mati. Siapa yang pertama kali melakukan? Bukan guru tua, bukan wali songo, bukan ulama Nusantara, bukan. Yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama kali baca zikir. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, Al-Baihaqi dalam Itsbatu Azabil Qabr, dan imam-imam yang lain. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, Sayyidina Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, lalu Rasulullah bersama para sahabat pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, kemudian kubur itu ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabrih. Rasulullah masih duduk di atas kuburannya. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah.
Tsumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu Akbar lama. Dalam satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah, para sahabat baca la ilaha illallah. Falamman sarafa, setelah lama Rasulullah berhenti, qila lahu, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir? Hai Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah dan baca Allahu Akbar? Tidak seperti biasanya langsung beranjak pergi. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Sungguh hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Orang soleh dijepit alam kubur. Kira-kira yang gak soleh bagaimana nasibnya? Kira-kira. Kata para ulama, ini hadis siksa kubur yang paling mengerikan. Mengapa? Orang soleh yang menyaksikan kesolehannya Rasulullah, yang mensolatkan jenazahnya juga Rasulullah, dijepit oleh alam kubur. Yang kita ini yang mensolatkan nanti siapa? Siapa kira-kira? Kita ini ada enggak yang menyaksikan kita soleh? Ini soleh. Akhirnya apa? Rasulullah membaca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepaskannya dari jepitan kubur itu. Ini tahlil. Nah, ini artinya apa? Zikir yang kita baca untuk orang mati bermanfaat. Jangan dikira gak bermanfaat. Dan memang yang baik tahlil itu dibaca di kuburan. Mengapa? Biar kalau dijepit gak lama-lama. Memang kita ini biasanya habis penguburan, ada yang berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah, ke madrasah, pasar, kerja, kemana-mana. Maka tahlil dibaca malam hari. Di sini biasanya tahlil jam berapa malam? Habis isya. Kalau pemakaman jam 9, tahlilnya jam 8 malam. Lama banget menunggu itu. Mana ini gak ada bantuan. Karena dunia alam kubur ini mengerikan. Ini tahlil. Tahlil ini kalau dibicarakan butuh waktu 1 jam. Kita ini cuma membicarakan ujung-ujungnya aja lah. Biar nanti ke belakang bawahnya, biar Habib yang melanjutkan di majelis yang akan datang.